Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita sampai di awal tahun 2025, Januari 2025. Nah, di bulan Januari ini kita mau coba ada channel, ada program podcast. Podcastnya bareng siapa? Bareng istri aja. Kita ngobrolin apa, Bun? Nggak tahu ngobrol apa. Nah, mungkin masih agak kaku di awal-awal. Karena secara background kami ini penulis yang adanya biasanya di balik layar gitu, bukan di depan kamera gitu. Jadi orang bisa nulis belum tentu bisa ngomong. Tuh. Gitu. Tapi sebaliknya juga gitu, yang bisa ngomong ya belum tentu juga bisa nulis. Intinya ini kita belajar, momen belajar, dan alhamdulillah di 2004 saya memberanikan diri membuka channel 2024. 2024 ya, berani membuka channel ya, baru 6 bulan. Tadinya hanya sekedar buat apa Bun ya, dokumentasi Buat iseng. dokumentasi kegiatan sama anak-anak atau bersepeda. Niatnya sih tadi bersepeda karena sering bersepeda, belusukan. Tapi kan yang kalau hanya sekedar lewat foto tuh kayaknya nggak hidup, karena ketika ingin menceritakan lagi minimal ke anak, ke istri tuh kayak nggak menarik, kayak biasa aja gitu. Tapi kan kalau video tuh anak juga ngelihat, istri ngelihat, oh ternyata ini pantas izinnya pagi, pulangnya bisa malam. Ternyata medan bersepeda seperti ini, jadi biar nggak disangka macam-macam. Oke, di Januari ini bisa dibilang bulan spesial bagi kita, betul nggak? Tawa. Jadi di tanggal 3 Januari 2010 kami melakukan akad nikah di Bekasi. Jadi total kalau dihitung sekarang 2025 berarti sudah 15 tahun genap. 15 tahun kami bersama. Ya dukanya pasti ada, sukanya juga banyak. Ujiannya juga ya jangan ditanya, namanya berkeluarga, namanya apa Bun? Apa tuh? Namanya dua orang dengan kebiasaan yang beda, budaya yang beda. Itu ketemu pasti bukan sesuatu yang gampang. Jadi kalau dibilang lo enak-enak aja, itu kelihatan pencitraan. Kita perlu pencitraan, padahal di dalam rumah kadang teriak-teriak juga. Ya pernah lah di awal-awal nikah mah juga ada kelas-kelas juga awal. Tapi itu bukan bukan jadi kita menyerah gitu, atau bukan jadi kita kalah. Tapi belajar. Sampai sekarang masih belajar, 15 tahun masih belajar dengan 5 anak. Dan 5 anak tapi kalian sepi kan? Karena anak di mana Bun? Pesantren. 4 anak di pesantren. 1 masih di sini, kemungkinan juga belum tahu mau di pesantren atau enggak. Karena kayaknya kalau cuma berdua doang sepi juga sih gitu. Kadang kalau berdua doang nih, kalau kita lagi kadang ambek-ambekan gitu, nggak ada pemersatunya. Kalau anak tuh kadang kita lagi ngambek-ngambekan terus ngelote tuh. Ayah ngambek, bunda ngambek, cair lagi. Itu fungsinya, salah satu fungsinya anak adalah menjaga keharmonisan di tengah kita, orang dewasa yang berantem, karena anak-anak kan lucu. Kira-kira apa lagi Bun di Januari nih yang menarik? Januari. Agak kenceng dikit aja. Apa ya? Kenceng apa? Enggak, ini suaranya. Iya suaranya. Suaranya. Jadi ini kalau masih agak-agak lampu agak belang karena kita masih pakai lighting seadanya, standar. Tapi tenang, perlahan akan membaik karena masih belajar. Januari itu 3 momen besar asik. Pertama, Tanggal 3. ya kita nikah, Ya. hari jadi. Tanggal 14. Oh siapa tuh? Ada yang ulang tahun. Ya 14 Januari. Ya. Tanggal 29. Iya, anak pertama lahir, Rosan. Itu nggak disengaja sih ya. Masa ada anak lahir nggak disengaja sih? Nggak, maksudnya tanggal di 1 bulan itu 3 bulan momen itu, itu yang sebenarnya nggak ada yang disengaja, dirancang, nggak ada yang dirancang. Emang mungkin ada orang ngelihat kekurangan kita atau kelebihan kita, nggak tahu juga sih. Kadang kita nggak suka nggak rancang tuh gitu-gitu tuh. Kadang orang ada stepnya. Tapi alhamdulillahnya anak-anak itu 5 tahun itu jenjangnya hampir sama, 3 tahunan. Ya, 3 tahun. Walaupun kita nggak ngerancang itu, tapi ada jeda 3 tahun. Dan kelebihannya Alhamdulillah nggak setahun sekali juga sih. ya alhamdulillah nggak setahun sekali juga gitu. Dan ternyata jarak 3 tahun itu kayaknya ideal ya buat adik kakak ke adik.
itu ternyata kelihatannya sih ideal karena dia masih bisa bermain ke yang atas, masih bisa juga bermain ke yang bawah. yang bawah, jadi nggak jomplang. Misalnya kalau sampai 5 tahun kayaknya mereka akan jomplang Terus tuh ya. bahasanya mungkin mereka nyambung ya. Iya, bahasanya mereka nyambung. Bahkan kadang mereka saling jadi penerjemah. Di saat kita nggak ngerti maunya apa tuh mereka penerjemah. Jadi kan kalau si Rosan tuh kan 2011 ya. Mm-mm. Rosan 2011, si kembar 2014, si Rasyad 2017, Raya 2020 itu masuknya generasi alfa semua ya, karena kan kalau yang 2025 besok itu kan udah masuk generasi beta ya. Sebenarnya sih nggak apa sih itu Nggak ngerti sih, saya juga nggak ngerti sih. Tapi pasti ada nggak kita nafikan, pasti memang ada jenjangnya karena setiap Iya sih. masa kan berubah Maksudnya dengan budaya. kategorisasi itu juga sebenarnya juga Kita kurang paham. iya kita nggak ngerti sih. Kita nggak ngerti tapi Cuman jadinya mau nggak mau jadi kayak karena di-boomingin terus ya. iya. Kayak kita apa sih generasi apa kita? Milenial Kita apa? milenial ya. Udah. Kelahiran 80-an kan milenial nggak salah. Nah, nggak tahu ntar komen aja kalau yang Situ 8 berapa? 80, 81. Emang masuk milenial bukannya masuk boomer ya? Nggak tahu deh itu. Tapi bermainnya masih sama milenial, sama Gen Alpha, Gen Z sih mainnya. Karena sehari-hari di pesantren, di lembaga pendidikan, jadi nggak ketinggalan juga isu-isu itu. Nah, Januari itu apa lagi di tahun baru ini? 2024 deh, kemarin kita dapat pencapaian apa kira-kira? 2024. Kamu spesial apa di 2024? Nggak, biasa aja. Dari sisi pribadi, sisi keluarga, apa 2024? Biasa aja. Wah, nggak mungkin lah. Aku dari pertama, aku berani ini buka channel YouTube ini karena Oke. jujur, saya tuh bukan orang yang berani, bukan berani, maksudnya bukan lancar atau bukan pandai di atas panggung, gitu. Tapi membuat beberapa narasi untuk orang di atas panggung tuh hampir biasa, gitu. Emang kayaknya job desk dari habis dapat kerjaan. Tapi kalau untuk naik itu rasanya blank semua, dan gara-gara YouTube ini jadi juga belajar gimana jadi pembicara yang baik, gimana juga menyampaikan yang baik, gimana juga belajar ngedit juga video walaupun bukan basicnya, pelan-pelan. Makasih youtuber yang ngasih tutorial. Kemarin nyoba bikin horor, ada tuh di story. Dan lumayan yang nonton ternyata. Lumayan mencekam. Ala PKI. Musiknya. Ala film G30S. Itu sih paling pencapaian di 2024 yang paling aku syukurin. Berani ini aja bikin channel YouTube aja. Yang tadinya seorang yang asli, saya tuh bukan orang yang seneng tampil. Bahkan kalau di dalam kerjaan aja, kadang kalau ada problem nih, saya lebih seneng menyelesaikan itu misalnya dengan jalur personal, jalur apa gitu. Bukan Silent treatment apa? Iya, silent treatment. Gitu. Itu mah ngecekin orang. Cekin orang, bukan. Pokoknya lebih seneng ketemu yuk gitu. Gitu. Daripada kita gontok-gontokan misalnya di rapat. Tapi itu sesuatu yang membuat sesuatu jadi, nggak tahu ya, dari sisi saya itu jadi lebih menarik sih, dan lancar-lancar aja jadinya gitu. Jadi nggak terlalu orang lagi ngegas, kita ngegas lagi tuh. Kayaknya bukan tipe ya. Itu sih. Kita kebalikannya. Kalau saya lebih suka menyelesaikan di rapat. Iya. Dia berapa kali ribut dengan bosnya. Loh, enggak kan namanya meeting itu kan buat menyelesaikan. Betul. Tapi kalau udah keluar dari meeting udah selesai gitu aja. Betul. No hard feeling. Nggak ada salah. Itu hanya cara kita menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi ada orang suka meledak-meledak, lebih adu argumen. Iya kan kita biasanya kan aku yang paling sering ngomel ya. Iya, di Tapi rumah. kan kalau udah ngomel selesai. Di rumah juga lebih bunding kalau sering ngomong. dia itu modelnya diam. Tapi lama-lama kalau udah ngamuk, udah judes. Tingkat sabarnya banyak, tapi sekalinya Kan kalau mendingan orang tuh kesel dilampiasin gitu ya, diomongin. sekalinya pecah tuh kayak bendungan mengalir. Jadi kesian anaknya kadang gitu ya. Kalau kita kan ngomel, oh bunda cerewet ini, tapi udah habis berantem. Maksudnya bisa anaknya, kamu gini, udah terus udah. Kalau ayahnya emang enggak, diam. Tapi beberapa tahun dengan anak-anak aman. Berapa tahun belakangan ada, kalau pikir jarang ngegas dengan anak tuh 4-3 tahun belakangan lah. Iya pas anaknya udah ke pesantren. Iya, tapi juga sekarang kan alhamdulillah. Nah kalau Rosan tuh sering lah ngalamin awal-awal, namanya anak pertama, egonya masih kenceng, kita juga ego orang tua baru,
Makanya dia agak keras bener ya. Makanya agak keras, makanya Rosan jadi agak keras. Dan di anak ke 2, 3, 4 kita berdua juga udah lebih stabil secara emosi. Ya belajar itu salah satu pelajaran yang bisa kita dapat dari rumah tangga. Ngatur emosi, ngatur prioritas, ngatur apa ya. Jadi kadang gini, berhadapan sama anak tuh kan paling susah. Ya bener. Iya. Ketimbang orang dewasa gitu. Tapi dari situ akhirnya kita bisa belajar tuh ketika berhadapan dengan orang dewasa. Orang dewasa yang kayak anak-anak gitu. Iya, orang dewasa kan anak-anak. Iya. Iya. Ada gitu, Banyak, spesiesnya banyak. Tapi dari anak-anak kita belajar ngadepin anak-anak. Pokoknya kita kalau bisa ngadepin anak tuh insya Allah sih kita akan ketemu orang sesulit apapun tuh harusnya bisa. Karena anak itu kan orangnya pertama marah 1 menit, menit kedua dia sudah Bunda sayang. Itu kita bingung tuh. sayangku, cintaku. Itu coba kalau kita sama teman bilangnya, penjilat loh, kan gitu kan. Tapi kan sama anak juga nggak mungkin. Akhirnya kita paham tuh dunia emosi anak-anak gitu, dunia anak-anak ngadepin dunianya lah. Cara dia apa ya, bukan cari perhatian ya, Cara dia mencari survive perhatian. gitu, belajar. Kemudian juga sentilan mereka kadang lebih jujur ya. Iya. Misalnya kita sering lah lagi sholat, lagi azan, masih suka tuh dengan aktivitas, ada ya kita masih kerja, megang laptop, tiba-tiba ngeletuk aja tuh. Itu udah azan pada nggak sholat. Itu anak-anak tuh, anak-anak. Jadi kadang yang gitu-gitu tuh kita belajar tuh. Itu kita nggak mungkin marah juga, mau marah gimana? Akhirnya paling kita iye gitu. Ya bocahnya sih tetap sambil nonton gitu, tapi celutukan anak-anak itu kadang jadi refleksi. Iya. Refleksi diri, refleksi kita. Itu sih. Dia 15 tahun, apa sih 15 tahun yang kamu dapat, Bud? 15 tahun. Apa ya? Jangan bilang biasa aja, kalau biasa aja berarti aku istimewa. Iya, nih memaksakan pendapat ya nggak sih? Oh iya. Apa ya? Sebenarnya saya tuh nggak pernah kebayang pas dapet dikasih Allah sampai 5 gitu kan. Tapi pernah dulu bercanda. Itu 5 itu. Ada bercandaan. Masa dulu. sih? Iya. Mau punya anak berapa? 5. Emang siapa yang ngomong gitu? Kamu? Iya. Jadi hati-hati. Bukan hati-hati ya, bener kadang ada ucapan Ada doa doa. tuh. Ya, kita sebagai orang Islam kadang percaya. Tapi 5 itu alhamdulillahnya sih cuma dari 4 kali persalinan sih. Iya, karena yang Satu bonus 1 berarti kembar. 1. Dan itu Kemarin juga nggak identik ya? Iya, kemarin nggak identik Cowok dan cewek. jenis kelaminnya juga beda. Alhamdulillah sih. Kemudian ya COVID juga kita dapat hadiah 1. Enggak dong, sebelum COVID itu. COVID, ya, raya. Sebelum COVID, Sebelum tapi COVID. kalau lahirnya pas COVID. COVID. Iya, dan lagi masih banyak kerja di rumah. Jadi raya tuh yang terakhir tuh lebih sering. Lebih sering akrab. Lebih dekat. Karena besarnya dia saat COVID kan. Iya. Banyak kita WFH segala macem. Abang-abangnya juga masih di rumah. Mamangnya masih di rumah. Di 15 tahun ini kita juga lucu ketika ya pasti COVID ya. Kita ngadepin sesuatu yang selama ini biasa kita baca atau kita nonton di film-film Hollywood. Sebuah wabah yang mengglobal gitu kan. Besar sampai orang dilarang keluar rumah. Bahkan harus di rumah saja. Itu nggak kebayang juga ya kita ngadepin momen macam ini ya, yang biasanya kan kita cuma baca di X-Files iya, gitu. biasanya kita cuma baca baca novel, baca film The X-Files atau film-film Armageddon gitu kan, yang kesannya menakutkan sekali dunia itu. Nah kita ketemu tuh, yang bahkan mau ketemu orang aja kita hati-hatinya gila, parnonya tuh. Iya. Parno Tapi kan gitu. kalau di film tuh kan sampai kayak itu ya. Tapi ketika di dunia nyata ternyata ya udah gitu kan. Iya. Ya maksudnya ya emang ya begitu, serem sih walaupun kita juga banyak kehilangan orang-orang dekat ya. Maksudnya Oh, iya. kayak teman-teman kita banyak yang duluan gara-gara COVID itu gitu kan. Ya jadi hampir tiap hari kita dengar Kabar. pengumuman duka cita, kemudian juga di grup-grup WhatsApp juga suka ada aja minta doanya lagi dirawat. Ya saya juga, teman-teman saya juga beberapa kali juga ada yang kena secara teman dekat, orang tuanya segala macam. Itu asli Itu serem sih. serem asli, itu mencekam tuh. Bahkan apalagi saya waktu itu berhadapan dengan dunia pendidikan, santri yang
waktu itu juga nggak libur ya, sebagian nggak libur. Nggak dipulangin karena Nggak dipulangin. biar karantina, Karena maksudnya biar dilokalisasi gitu ya. Bukan itu juga karena sudah ada Udah dikena larangan apa waktu itu? perpulangan. Bukan yang Apa tuh? dilarang berpergian itu apa namanya mereka? Travel warning. Bukan, iya travel apa pemerintah dulu nama kebijakannya tuh yang pembatasan Iya, itulah pokoknya. pembatasan pergerakan PPKM. Iya kali itu. Pembatasan pergerakan buat kesehatan manusia apa Iya. apa sih singkatannya lupa deh, pokoknya kita tahu PPKM lah. Jadi Emang PPKM? PPKM. Jadi kan santri-santri juga dari luar kota dan kemudian ketika kebijakan itu santri belum ada keputusan pulang, jadi udah nggak bisa tuh pesan tiket, pesan segala macam, akhirnya kita memutuskan dan termasuk bagus juga sebetulnya lockdown. Tapi kita nggak lockdown sih, dulu namanya PPKM, terbatas, kebijakan kebatas itu pembatasan. Kemudian juga apa ya, kita mau pakai aplikasi tuh, daftar tiap mau jalan peduli sehat harus scan barcode, Peduli lindungi, peduli ya, sehat. jadi harus scan barcode itu segala macam. Itu Sekarang di dalam satu sehat. di jarak kita 15 tahun itu hal-hal yang kayak gitu. Kemudian apa lagi Bang? 15 tahun 15 tahun itu sebenarnya banyak proses transisi juga sih dari 2010 sampai 2025 itu kayak persen tuh baru kemarin ya. Tapi kalau pas lihat angkanya banyak banget, udah puluhan gitu. Iya, kayaknya Kayak baru kemarin gitu kalau kita lihat. kayaknya baru kemarin ketemu di kelas komunikasi internasional. Itu awal kali kita intens. Bu siapa? Nggak kenal juga. Bu siapa? Tahu yang Dosennya? kecil itu, dosen. Kecil. Jadi komunikasi internasional itu membuat kita nggak kenal, Kita tuh sebenarnya beda jurusan. tapi akrab. Enggak, emang iya. Jadi akrab. Emang iya? Gara-gara ada yang suka minjemin majalah buat skripsi. Itu siapa ya? Ya, Kak, saya jurusan jurnalistik. Saya Dulu, HI. HI. Dulu ada Tahun di juga beda. kampus di Lenteng Agung tuh. Pokoknya Dulu kampusnya kampus- romantis sekali dah. Tercinta. Kampus tercinta. Dulu tuh ada dosennya tuh setiap kali kita. Dulu tuh ya angkatan saya tuh banyak banget gitu tuh sampai satu kelas kelas tuh udah A B C D E F G. Satu angkatan tuh kan ya. Sampai apa sih hurufnya tuh lupa deh. H I apa gimana gitu. Nah, itu satu dari misalkan kelas A itu sampai 100 orang ada kan. Jadi total tuh bisa satu angkatan 1000 kali ya. Kurang lebih segitu lah ya. Terus dulu kan 2001 itu kan angkatan masih bawaan angkatan Krismon ya. Betul. Dari dulu ada kerusuhan 98, 99, 2001 terus angkatannya segitu banyaknya masuk kampus. Nah, dosennya sih pernah ngomong gini pas sambutan tuh, pas siapa tuh ya? Yang orang Batak itu. Siapa sih? Komunikasi internasional bukan dia sih, ibu-ibu. Yang tinggi tuh yang Iya. mukanya ingat. Kita sebut. Bukan, itu mah bukan. yang ininya. Kepala yayasan. Aduh, siapa itu namanya itu yang dosen ini Kalau juga, saya sih dosen jarang kenal nama jurnalistik. dosen. Oh, sabodo, yang penting lulus. Itu dia bilang gini, ini namanya kampus tercinta gitu kata dia. Banyak yang berjodoh di sini gitu kan. Itu awal-awal berarti. Awal-awal apa Nggak iya dengerin gitu sih, kan. nggak dengerin. Namanya kita juga kan nggak ini. Lah situ kan duluan, setahun duluan dari kita. Kayaknya nggak ngerasain gitu-gitu. Nah, kalau yang kita mah kan ini ya, terus tahu-tahu udah tuh kita menjalani kehidupan kampus yang angkatan 2000-an lah ya. Iya, yang dari Yang masih yang pokoknya kampus itu kayak anak IKJ ya nggak sih? Iya, kampus itu. Kalau zaman dulu gitu. Agak liar. Sendal jepit, Kemudian kaos hitam, di bawah pohon ada anak terus aktivis anak dari kanan, anak tengah, kanan kiri. kanan tengah kiri. Iya, kanan kiri campur. Terus udah slow banget deh, pakai kaos merek ya. Iya, celana sedengkul, sobek-sobek pun masuk. Masuk kelas sendal Yang jepit. penting kehadiran. Iya, terus begitu masih pakai apa tuh infokus yang dosennya nulis di atas Iya. pakai spidol. Tapi ada satu tuh dosen tuh yang waktu itu ngewajibin pakai sepatu. Nah, saya ini orang yang termasuk nggak pernah pakai sepatu, jujur. Bahkan sampai sekarang kalau lihat teman-teman kampus tuh kalau ngeliat saya pakai sepatu aneh. Jojo coba aja lihat itu sepatu bawahnya. Jadi kalau pakai rapi gitu. Nah, itu udah masuk diusir. Apa kampus ke sendal jepit, baju merek loh, brand Philip. Oh, baju saya brand semua. Mentos, Mentos, Philip, Philip, Sosro, karena ibu saya dagang.
Dapat kaos gratis. Kalau Antong dapat kaos gratis. Pokoknya baju saya brand. Lewat sekarang. Orang sekarang mah brandnya paling Uniqlo apa? Saya Philip sponsornya. Sosro itu kan. Itu lebih mahal ya sebenarnya kalau kaos sponsor kayak gitu. Lebih mahal Ya? karena itu yang dapat hanya yang pedagang besar. Ini bisa dulu Retail besar. lumayan agen. Itu yang dapat gitu. Dan bajunya bagus, bajunya adem, bukan baju yang kayak partai. Malah lebih keren itu daripada baju-baju partai. Lebih menarik. Iya pakai sandal jepit, tapi sopan sih nggak pernah pakai celana pendek. Celana ini cuma hanya sandal jepit, kaos. Iya, kaos kegedean sama kaos kegedean, beda gitu. Topi kadang seadanya. Oh disuruh keluar. Itu proses itu menarik tuh. Minjem sepatu buat masuk. Jadi ganti-gantian aja sama teman. Jadi ada 3 orang. Yang penting absen. Ntar saya keluar. Ganti lagi sepatunya sama dia kelihatan jangan masuk, ditiru, absen. tolong Tapi jangan ditiru. Ini tuh ya gitulah. Zaman dulu absennya kalau kita bilang absen jerit. Tapi sih kayaknya sekarang tetap ada. Ada. tetap Tapi kayak nggak masih banyak bisa. sih. Iya. Nggak tahu juga, kita juga nggak kuliah, nggak jauh itu. Iya Tapi kalau melihat anak-anak sekarang sih kayaknya sama aja sih. Kayaknya ya. Kenakalan juga sih. Kenakalan itu sama aja kan, SMA juga kita gitu, cabut. Apa misalnya? Cuman mungkin dia lebih futuristik kalau anak-anak sekarang. Iya. Maksudnya lebih yang Mungkin izin aja mungkin bisa via telepon ya. Kalau dulu buru-buru. Kalau sekarang mungkin ini aja. Cabutnya kemana beda. Kalau dulu kan kita paling cabut kemana sih, terbatas nongkrong. Saya misalnya dulu nih pernah nih SMA, paling nongkrongnya di mana? Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ngapain di situ? Refleksi diri. Astagfirullahaladzim. Ya dulu kan kita dengan keterbatasan ya, dalam artian mall juga dikit gitu kan. Masa sih ke situ ngapain tapi di situ? Ya nongkrong aja, namanya anak cowok kan kadang cowok ada kalau kumpul kan kadang ada meme sekarang tuh, cowok kalau kumpul ngapain sih? Ngomongin ntar kalau di atas jam 2 malam katanya ngomongin planet. Oh, kamu mau cabutnya gitu. Kalau aku dulu ngumpulin surat dispen banyak zaman SMA. Buat kemana? Buat nongkrong di sekre pramuka. Karena Sama sekre OSIS. Makam Pahlawan tuh enak, rindang pohonnya. Ya jadi ya mungkin ada yang ngerokok, ada yang apa gitu kan. Dan sekarang zaman dulu kan cuma beli es teh yang Es cekek. cekek satu, orangnya beli 5 tuh. Tuh beli gilir tuh. Itu kan lucu-lucuan, kita beli gorengan satu gitu. Nah itu bisa 4 jam ngobrol nggak jelas. Ngobrolnya sih nggak jelas kayak pengen bangun negara, kayak Soekarno lagi rapat sama Hatta jelang malam 17. Tapi nggak ada apa-apaan juga, ujung-ujungnya tawuran habis itu. Nah, tapi terus yang kedua ketika udah kena tuh kelas 1, kelas 2 udah mulai tahu ternyata dekat potlot ya. Walaupun dari SMP tahu, tapi ketika SMP kan belum berani nongkrong sendiri ke potlot. Ternyata kan kampus SMA saya dekat dengan potlot Seleng. Nah itu sering ke situ tuh, sering ke situ. Karena juga dulu punya studio musik, dan memang Seleng salah satu band yang sampai sekarang sih masih Studio musik yang legend itu ya? Ya masih didengerin lah. Yang udah tutup. Studio musik yang sudah tutup. Dulu Depok tuh studio musik Ya. enggak, maksudnya hampir dalam jarak 300 meter studio musik. Depok tuh kota paling absurd tapi keren. Sampai sekarang absurd kan? Sampai sekarang absurd tapi keren. Itu kota yang menarik kalau kata JJ Rizal. Leibon. Iya, dulu juga. Dulu tuh saya orang Bekasi, kan saya dulu orang Bekasi ya. Dulu tuh kocak juga sih. Doanya tuh kayaknya menarik ya kalau punya jodoh orang Depok ya, beneran. Ini baru cerita nih. Ini baru cerita nih ternyata nih. Tapi nggak ada incer-inceran, nggak ada. Tapi ini baru cerita. Kenal juga nggak gitu. Karena dulu tuh kalau zaman kuliah tuh, misalkan abis kuliah tuh sama biasanya sama Popoy, kadang sama siapa ya? Sama Andes, sama apa sama anak itu kan Dita. Enggak, kalau Kandi kan lu di bawah. Dulu ada Dita. Sering main ke Depok. Kalau ini yang bukan nama anak LDK, kalau anak LDK kan dia biasanya main ke rumah Depok lebih maju sih emang waktu itu di Bekasi. Nah, dulu ada Margo City. Dulu belum ada Margo sih, tahun 2000-an awal. Mal Depok ya, Depok Mall. Ramayana dong. Depan terminal. Ramayana ada. Samping pesona. Suka ada ininya, kan suka dulu pernah Popoy deh nonton di Ramayana. Oh, emang ada bioskopnya di atas? Di bioskop tuh dulu. Sampai sekarang masih ada. Makan KFC juga udah. KFC dulu ya sebelum boikot-boikotan. McDonald, itu sampai sekarang ini settingannya ya? Emang ada McDonald sekarang? Ada. Di Ramayana tuh McDonald pertama tuh. Pokoknya dulu suka main ke sana sama anak-anak gitu kan. Tapi ini anak yang nongkrong, bukan anak yang soleha-soleha gitu, enggak itu. Itu ada tuh jadwalnya yang beda. Terus kan suka jalan tuh kan naik angkot. Nah terus anginnya kan sepoi-sepoi itu, Depok tuh banyak pohon kan. Depok 2000-an tuh masih ada. Pokoknya tuh banyak pohon, terus mikir, wah seru kali kalau punya suami resi gitu. Cuman nggak tahu siapa calonnya dulu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nih guys nih baru nih kawan nih.
Ternyata ada doanya, doa bener, doa tuh paling bener. Udah. Seru. Kalau lagi ngucap tuh emang ucap kebaikan biasanya malaikat Nah terus aminin cepet. dulu tuh juga ini sih nggak tahu ya dulu itu lagi seneng-senengnya awal-awal bisa anak 2000-an baru-baru hijrah gitu kan ceritanya ya, seneng baca-baca gitu kan, baca-baca macam-macam langsung mau dibaca sampai itu kayak ngeliat ya emang dari dulu seneng baca sih, man maksudnya baca itu bukan bacaan yang tauhid-tauhidan itu enggak gitu kan, baca. Nah terus menarik nih kalau punya toko buku bla 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 bla, nggak taunya kenal sama orang yang dagang buku, suka ngemper. Terus udah tuh kenal ya, tapi kita nggak yang bodo amat gitu. Kadang saya juga, ini buku buat gue aja ya, dia dagang tapi bukunya saya minta gitu kan. Tapi saya dagang tapi yang baik. terus bukunya balik lagi dong, nggak tahu kita nikah, nggak tahu bukunya Tapi dibalikin balikin lagi. Nggak tahu dia nggak ikhlas apa gimana gitu ya ngasihnya Itu gitu. nggak kemana-mana. Balik Kalau lagi. saya dagang yang baik, orang senang buku saya bagi-bagi aja. Dia buku, ya dia zaman dulu kan dia suka dagang gitu kan, zaman kuliah. Gimana kamu ya di acara-acara mabit ya dulu? Iya di Masjid At-Taqwa tuh pasar At-Taqwa, Minggu tuh yang Legend tuh, nah, kemudian dia suka. juga di Terus dia punya toko buku juga. Atin. Pokoknya kenal apa Itu naik angkot loh, dagang buku. Pakai wadus, pakai baju kaos Philip, dagang buku udah. Itu Terus temennya tuh ukti gitu ya. perjuangan paling. Iya kan namanya ukti cakep-cakep ya. Ya itu karena sering bagi-bagiin majalah. Jadi jadi dulu pedagang-pedagang tuh banyak generasi orang tua. Tiba-tiba ada yang dagang anak muda, komplit lagi bukunya dari Mizan. Dulu kan favorit ya Mizan. Mizan, Robani, era intermedia. Iya, Itu buku gerakan aja. Nanti saya cerita tuh tentang kenapa saya dagang buku awalnya. Lucu juga. Tapi nanti di sesi berikutnya kita nanti cerita tentang pilihbuku.com. Itu mah Ya nanti memori. Itu memori. Tapi itu jadi menarik karena dari buku kita bisa ke Jogja ya kan, Ke Bandung. ya dan kita pergaulan jadi lebih luas lah dari tadinya mungkin yang tengah nganan, Jadi tengah kiri, ya pokoknya sekarang akhirnya bisa kanan kiri oke. berbagai spektrum dan akhirnya itu bisa. Tapi dari dulu kita udah kanan kiri oke sih Iya, sebenarnya. tapi Kamu dengan tongkrongan kamu. tongkrongan yang kadang selengean, Iya. kadang tongkrongan saya beda. Kalau dia mungkin tongkrongan dulu ada ideologinya. Asik. Kalau tongkrongan saya tuh ya tongkrongan nggak tahu, ideologi nggak ada, itu hura-hura aja udah ngeband. Jadi tapi bukan hura-hura juga, alhamdulillah bukan tongkrongan yang mabok, bukan tongkrongan yang gitu-gitulah Tongkrongan kebijakannya. ya enggak, mungkin sih, enggak. dia ngelihat gini mencurigakan di tampilannya. Tapi kan memang ya susah sih, stigma masyarakat tuh kan kadang masih ngelihat orang dari tampilan. Kalau tampilannya itu dia gimana sih, lu nggak oke di mata mereka, buat mereka ya. Contohnya jalan kaki tuh. Kita sering nih kadang kalau iseng, ya kan iseng kadang memang kita pertama nggak punya transportasi kendaraan pribadi selain motor. Jadi kadang kita tuh jalan kaki. Saya tuh kadang ke kantor juga masih jalan kaki kalau nggak naik sepeda, kalau lagi bosan naik sepeda. Kadang kita butuh gerakan. Itu orang kalau ngeliat kita jalan kaki bawaannya tuh kasihan. Baunya mau nolong nggak? Iya, baunya pengen nolong. Padahal ya itu jalan kaki itu. Ya kalau nanti mungkin yang sudah pernah jalan ke luar negeri, ya setidaknya nggak usah jauh-jauh deh, Malaysia tuh orang bisa tuh jalan kaki full 1 jam. Aristoteles, Nietzsche, segala macam itu filsafat itu sampai ada ceritanya. Dia tuh filosofis tuh sampai kayak gitu tuh. Bukan, itu ada bukunya The Philosophy Walking yang ditulis oleh seorang penulis dari Prancis kalau nggak salah. Itu ngeceritain bagaimana Aristoteles, si Plato itu dia, bayangin kalau film-film Yunani taman-tamannya itu, dia tuh kalau lagi buntu tentang apa dia berkeliling tuh ke taman-tamannya itu, dan itu jaraknya bisa kiloan meter gitu. Nah itu setelah itu dia akan bercerita bahwa kenapa dia jalan kaki itu salah satu yang mendatangkan ide dan segala macamnya. Tuh jalan kaki. Nah menarik tuh jodoh orang Depok. Jadi orang Depok gimana selama 15 tahun? Sebagai orang Bekasi yang suka diinahnya tempat jin buang anak, tapi Bekasi keren loh sekarang. Tapi ya jujur, walaupun macet ya. Jujur dulu ke Bekasi mah ampun ya. Tapi sekarang ternyata Bekasi lebih gampang dijangkau. Kemarin kita nyoba LRT. Iya. Nyaman Dari sekarang. Depok. Sekarang nyaman. Dulu ke rumah istri, ke rumah mertua, kita harus paling dekat itu KRL.
itu bagi kita yang Transum agak melelahkan dan juga hitungannya masih mahal ya. Iya. Dan kita dari stasiun KRL itu masih naik Grab sekitar masih ada 50 ribuan. Kadang kita kepikiran mendingan dari rumah naik Grab. Naik Grab sekalian Misalnya biar 125 nggak cuma capek. 70 Jadi, ribu gitu. Tapi ketika kemarin kita ada LRT, ternyata dan LRT-nya juga enak, Iya. nyaman, adem, walaupun nggak ada masinisnya. Cobain deh tuh. Nggak ada masinisnya. Wah, lampunya mati. Kayaknya kita sekian dulu. Lampunya mati, lampu lightingnya mati. Jadi nanti kita akan ada lampu dan insya Allah kita perbaiki ini masuk ke lampu seadanya. Iya. Terus kita ceritanya gimana jadinya? Ya, jadi ini gitu dulu. Nanti kita lanjut episode 2, 15 tahun episode kedua. Oke, jadi lampunya mati. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.